manusia beriman kepada Allah penciptanya. Orang beriman itulah yang disebut dengan gereja. Gereja berarti kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Anak-anak ibu yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan cerita atau kisah bagaimana keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja. Mari kita dengarkan kisah pengalaman menjadi seorang mesdinar atau putra-putri altar. Bagi saya, menjadi seorang mesdinar adalah sesuatu yang membanggakan. Bagaimana tidak? Ketika saya telah menerima komuni pertama, saya tertarik untuk ikut mesdinar. Awalnya, saya tidak tahu apa itu mesdinar dan apa gunanya kalau saya menjadi mesdinar. Maklum, karena waktu itu saya baru kelas 5 SD. Maka motivasi pertama hanya untuk tambah teman. Tapi ternyata menjadi seorang mesdinar adalah kesempatan emas bagi saya untuk belajar berbagai hal. Tidak hanya menjadi pelayan misa saja. Sudah 7 tahun saya menjadi mesdinar dan tidak ada di pikiran saya untuk meninggalkan mesdinar. Mesdinar adalah bagian dari hidup saya. Di sini saya belajar dan memaknai diri menjadi seorang mesdinar. Banyak hal yang tidak perlu saya peroleh dari organisasi lain. Mulai dari SMP kelas 7, saya menjadi seorang pengurus mesdinar. Apa yang saya dapat? Awalnya saya tidak percaya diri untuk berbicara di depan. Tetapi sejak saat itu saya lebih mudah berkomunikasi di depan tanpa ragu-ragu. Saya percaya pasti bisa menghilangkan rasa kurang percaya diri. Di sini saya menjabat sebagai seorang sekretaris. Tentu bukan hal yang mudah. Tetapi dari sinilah saya belajar menjadi sekretaris. Kegiatan saya tidak hanya berhenti di mesdinar. Sebagai remaja Katolik saya juga mengikuti kegiatan OMK. Apa itu OMK? Orang Muda Katolik. Saya tidak hanya ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar berorganisasi. Sekretaris juga menjadi jabatan saya lagi. Saya menjadi pengurus Soliska. Apa itu Soliska? Solidaritas Siswa-siswi Katolik Klaten. Karena saya tinggal di Klaten. Di sini saya dipercaya menjadi seorang sekretaris lagi. Saya tidak ingin berhenti dan hanya menjadi seorang sekretaris saja. Ketika LDK Mesdinar tahun 2008, saya dipercaya untuk menjadi ketua Mesdinar ekstern. Biarpun bukan menjadi ketua umum, tapi saya bersyukur karena saya mendapat tantangan yang baru. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah anjang sana antar mesdinar stasi di stasi Ketandan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Tahun 2010, saya mengikuti LDK Soliska di Klaten, yaitu live-in. Kali ini saya dipercaya menjadi ketua umum. Saya tidak percaya bisa mencapai semua ini. Saya bangga dan merasa bahagia karena diberi kesempatan ini. Saya bisa seperti ini karena saya mendapat semua pembelajaran di mesdinar. Menjadi mesdinar adalah hal yang terbaik yang saya pilih dalam hidup saya dan berdampak positif bagi saya. Hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang mesdinar adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika misa, kita berada di depan. Kita berada di dekat altar. Dan tugas utama seorang mesdinar adalah pelayan misa. Bukan hanya itu saja. Menjadi seorang mesdinar akan membentuk iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Saat bertugas misa hari raya misalnya, contoh pada saat Natal, pada saat Paskah, ketika itulah kita menjadi pusat perhatian umat. Kenyataan itulah yang membuat seorang mesdinar harus dapat menjadi contoh yang baik di depan umat. Anak-anak ibu yang terkasih, melalui cerita di atas mau menggambarkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan seseorang tidak terjadi begitu saja, melainkan suatu usaha dan perjuangan. Contoh melalui kegiatan rohani mesdinar dalam cerita tadi.
Anak-anak ibu, melalui kegiatan Mesdinar dalam cerita tadi, akhirnya mampu mengubah dirinya menjadi seorang yang percaya diri sebagai bekal untuk memimpin berbagai organisasi. Dia bukan hanya sekretaris, melainkan menjadi ketua umum. Mari kita perhatikan artikel di bawah ini dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2030. Gereja adalah persekutuan orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai kepala kehidupan sekaligus juru selamat manusia. Gereja juga mempunyai peranan yang sangat penting atau vital dalam pembentukan seorang anak menjadi manusia yang utuh di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Gereja mendidik anak sebagai generasi pada masa mendatang. Tentu ini juga tidak terlepas bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka saat ini. Anak-anak ibu yang terkasih, supaya anak-anak tidak mudah terbawa oleh arus yang mengkhawatirkan pada zaman sekarang, maka apa yang harus dipersiapkan oleh gereja supaya mereka memiliki pendirian yang kokoh, iman yang kuat akan Kristus? Maka yang pertama dilakukan adalah mendampingi kehidupan rohani anak-anak, mulai dari keluarga, gereja. Lalu yang kedua, memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anak, supaya mereka memiliki kehangatan, cinta dalam rumah maupun gereja. Lalu yang ketiga, kesempatan untuk melayani semua aspek, mulai dari anak-anak sampai lansia. Lalu yang keempat adalah melakukan pembinaan sekami, Serikat Kepausan Anak Misioner, atau zaman lalu dibilang adalah Asmika. Lalu yang kelima adalah pendamping yang berkualitas. Maka perlu diberikan pelatihan-pelatihan atau kursus untuk pendampingan para sekami. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pertumbuhan rohani anak. Apa itu? Yang pertama, melalui nyanyian. Maksudnya mendengarkan nyanyian rohani dapat menghantar anak untuk semakin bertumbuh dalam iman. Di sekolah kita, setiap pagi sebelum memulai pelajaran, biasanya kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani yang dipasang dari kantor. Lalu yang kedua, membiasakan anak untuk memimpin doa di kelas. Maka nanti anak-anak ibu akan bergiliran memimpin doa kalau mau memulai pelajaran dan doa pulang. Serta juga anak-anak kami akan bergiliran memimpin doa Angelus dari kantor, serta memimpin doa penutup ketika pulang dari sekolah. Lalu yang ketiga, anak-anak kami mulai membiasakan membaca kitab suci. Lalu yang keempat, menggambar dan menulis. Makanya biasanya di Asmika atau di Sekami dibiasakan untuk mengadakan kegiatan yaitu menggambar dan menulis. Anak-anak ibu yang terkasih, mulai hari ini kita semua diajak mulai dekat dengan Tuhan. Berarti mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu kegiatan-kegiatan kerohanian. Maka nanti sesudah corona berlalu, maka anak-anak kami mulai aktif dalam kegiatan yaitu OMK, Orang Muda Katolik, atau AREKA, Anak Remaja Katolik, atau aktif dalam kegiatan pendalaman iman, atau aktif dalam kegiatan kerohanian seperti KOR, atau ikut dalam kelompok putra-putri altar dan pemazmur. Tugas anak-anak ibu di rumah adalah yang pertama, tulislah sebuah doa yang isinya mendoakan para pemimpin gereja di tempatmu. Kalau di paroki silakan, kalau di stasi silakan. Lalu yang kedua, wawancarailah salah seorang tokoh umat yang aktif dalam kegiatan gereja dan tanyakan apa yang menjadi motivasinya. Lalu yang kedua, bagaimana pengalaman suka dan duka dalam kegiatannya. Lalu yang ketiga, apa manfaat bagi kehidupan imannya. Nah, silakan nanti ditulis lalu dikirimkan ke classroom. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.